Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur kubisme. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Amanda dengan NIM 210211501018 dari kelas Arsitektur 02. Asal kampus Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sejarah. Apakah kubisme itu? Kubisme adalah salah satu gerakan seni paling berpengaruh pada abad ke-20. Ditemukan sekitar tahun 1907 dan 1908 oleh Pablo Picasso dan George Braque, dengan tujuan untuk menolak teknik tradisional perspektif, pemodelan, dan chiaroscuro, dan menyangkal gagasan seni sebagai tiruan murni dari alam. Adapun sejarah kubisme. Kubisme dapat dikatakan bermula pada sekitar tahun 1907, ketika Pablo Picasso mulai menggunakan gaya kubisme ini dalam karyanya. Karya ini disebut sebagai prototipe atau karya prakubisme. Dalam karya ini sudah tampak berbagai ciri-ciri aliran kubisme seperti distorsi yang radikal pada hidung, latar yang terfragmentasi, dan mata yang posisinya janggal, namun memberikan ekspresi artistik. George Braque yang melihat lukisan itu di studio Picasso tertarik dan menanggapi gaya yang digunakan Picasso. Dengan mengeksplorasi gaya yang serupa, akhirnya aliran ini tercipta melalui eksperimen mereka berdua, Pablo Picasso dan George Braque. Kolaborasi erat antara Picasso dan Braque dimulai pada tahun 1909 dan memiliki dampak penting untuk asal-usul aliran kubisme. Kedua seniman ini bertemu secara teratur untuk membahas perkembangan eksperimen mereka. Keduanya tinggal di bagian Montmartre, Bohemian, di Paris pada tahun-tahun sebelum dan selama Perang Dunia I. Hal itu membuat kolaborasi mereka lebih mudah untuk dilakukan. Asal-muasal nama kubisme. Nama aliran kubisme berasal dari komentar yang dibuat oleh kritikus Louis Vauxhall ketika melihat beberapa lukisan George Braque yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Ia mendeskripsikan lukisan Braque menyederhanakan objeknya menjadi bentuk geometris sehingga tampak kekubus-kubusan, atau cube, atau cubist. Istilah itulah yang menyebar ketika aliran ini semakin mendapatkan perhatian publik. Inspirasi kubisme dapat dikatakan dipengaruhi dan terinspirasi oleh karya-karya Paul Cézanne. Hingga salah satu fase awalnya disebut Cézannian Cubism, karya Cézanne sudah tidak memperhatikan perspektif yang akurat, sehingga karya yang ia lukis tidak memiliki perspektif yang konsisten. Hal itu membuat beberapa objek dalam lukisannya tampak ganjil, karena tidak adanya perspektif yang jelas. Namun, itu adalah salah satu hal yang membuat tampak lebih menarik dibandingkan dengan karya klasik yang pada masa itu sudah dianggap terlalu datar. Adapun karya lukisan kubisme, seperti Girl with Mandolin, karya Pablo Picasso, Head of a Woman, karya George Braque, Harlequin with a Guitar, karya Joan Gris. Apakah kubisme itu dalam arsitektur? Kubisme adalah suatu gaya atau aliran dalam seni rupa yang berfokus pada penyederhanaan bentuk-bentuk objek alam secara geometris. Arsitektur kubisme sendiri merupakan desain yang terinspirasi dari seni lukis yang muncul dan berkembang di era tahun 1910 sampai 1914 di Paris, Prancis. Aliran arsitektur kubisme muncul karena adanya rasa bosan dan terobosan terhadap aliran-aliran arsitektur klasik yang penuh dengan ornamen yang dianggap tidak perlu karena tidak ada hubungannya dengan fungsi bangunan. Kubisme sendiri termasuk dalam aliran arsitektur modern awal,
yaitu fungsionalisme, di mana elemen bangunan lebih mengutamakan fungsi yang dapat menonjolkan keindahan tanpa adanya hiasan atau dekorasi apapun. Gagasan bahwa kubisme membentuk hubungan penting antara seni dan arsitektur awal abad ke-20 diterima secara luas. Hubungan historis, teoritis, dan sosial politik antara praktik garda depan dalam seni lukis, patung, dan arsitektur memiliki konsekuensi awal di Prancis, Jerman, Belanda, dan Cekoslowakia. Meskipun ada banyak titik persimpangan antara kubisme dan arsitektur, hanya beberapa hubungan langsung di antara keduanya yang dapat ditarik. Paling sering koneksi dibuat dengan mengacu pada karakteristik formal bersama, yaitu segi bentuk, ambiguitas spasial, transparansi, dan multiplisitas. Minat arsitektur dalam kubisme berpusat pada pembubaran dan rekonstitusi bentuk tiga dimensi, menggunakan bentuk geometris sederhana, disandingkan tanpa ilusi perspektif klasik. Elemen yang beragam dapat ditumpangkan, dibuat transparan, atau menembus satu sama lain, sambil mempertahankan hubungan spasialnya. Kubisme telah menjadi faktor yang berpengaruh dalam perkembangan arsitektur modern dari tahun 1912 dan seterusnya. Perkembangan secara paralel dengan arsitek seperti Peter Behrens dan Walter Gropius, dengan penyederhanaan desain bangunan, penggunaan bahan yang sesuai dengan produksi industri, dan peningkatan penggunaan kaca. Kubisme relevan dengan arsitektur yang mencari gaya yang tidak perlu mengacu pada masa lalu. Dengan demikian, apa yang telah menjadi revolusi dalam seni lukis dan seni pahat diterapkan sebagai bagian dari reorientasi mendalam menuju dunia yang berubah. Ide-ide kube futuris Filippo Tommaso Marinetti mempengaruhi sikap dalam arsitektur avant-garde atau garda depan. Adapun ciri atau karakteristik pada bangunan kubisme. Yang pertama, memiliki bentuk geometri dan asimetris. Yang kedua, mengekspos ruang dalam terhadap ruang luar dan begitupun sebaliknya. Yang ketiga, memiliki bukaan yang lebar. Dan yang terakhir, tanpa ornamen dan sederhana. The Spirit Art Museum di Louisville merupakan contoh dari bangunan dengan gaya kubisme. Museum ini awalnya dikenal sebagai J. B. Speed Memorial Museum, adalah museum seni tertua, terbesar, dan terkemuka di Louisville, Kentucky, yang terletak di sebelah Universitas Louisville sendiri. Museum ini dibangun pada tahun 1927 oleh Arthur Loomis. Setelah perluasan pada Maret 2016, museum ini terdiri dari ruang pameran, galeri seni, pusat pendidikan, bioskop, kafe indoor maupun outdoor, museum sendiri, ruang multifungsi, dan berbagai hiburan. Terdapat juga bangunan kubisme yaitu House of Black Madonna di Praha, yaitu di mana bangunan ini merupakan bangunan pertama atau bangunan kubisme pertama yang dibangun di Eropa oleh arsitek Joseph Kukar sekitar tahun 1911 dan 1912. Mulai dari fasad, jendela, interior hingga detailnya, bahkan tangga bergaya kubisme. Hingga kini, bangunan ini digunakan sebagai museum kubisme Ceko dan termasuk restoran Grand Cafe Orient pada lantai pertama. Contoh bangunan selanjutnya yaitu Habitat 67 yang terletak di Kanada. Habitat 67 atau Habitat adalah komunitas model dan kompleks perumahan di Montreal, Quebec, Kanada. Dirancang oleh arsitek Israel Kanada yaitu Moshe Safdie. Habitat 67 secara luas dianggap sebagai landmark arsitektur dan salah satu bangunan paling terkenal di Montreal, Kanada.
Terdiri dari 354 identik bentuk beton prefabrikasi yang disusun dalam berbagai kombinasi, mencapai ketinggian 12 lantai. Bangunan ini menciptakan 146 tempat tinggal dengan berbagai ukuran dan konfigurasi. Prinsip dari aliran kubisme menonjolkan aspek ruang atau 3 dimensi dan waktu, di mana hal itu tidak terdapat dalam aliran klasik tradisional. Aliran kubisme tidak langsung diterima begitu saja oleh kalangan masyarakat pecinta seni. Timbul pro dan kontra terhadap kemunculan aliran kubisme pada masa revolusi industri tahun 1910-an. Ditandai dengan kejadian bersejarah, yaitu penggunaan mesin pertama kali untuk pemotongan hewan di Chicago. Pengikut aliran kubisme adalah orang-orang yang anti kehidupan kelas menengah, yang juga pendukung industrialisasi dan sistem perdagangan baru. Aliran kubisme mempengaruhi bidang arsitektur dalam elemen utama pendukung arsitektur, yaitu material, ruang, dan pencahayaan. Dalam arsitektur klasik, ruang terletak di balik dinding tebal di mana cahaya yang masuk hanya sedikit. Namun, sejak aliran kubisme muncul, ruang menjadi aspek paling dominan. Arsitektur kubisme adalah salah satu gaya arsitektur klasik yang masih digunakan hingga saat ini dan telah digunakan pada rumah-rumah hunian, seperti pada gambar yang ada di layar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Arsitektur dunia.